maka tutup radiator inilah yang berfungsi membuang kelebihan cairan itu ke dalam tabung reservoir. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Sebelumnya terima kasih kalian telah mengklik video ini. Langsung saja, kali ini saya akan sedikit sharing tentang sistem pendingin dari sebuah mobil. Komponen apa saja dan bagaimana fungsi atau cara kerja dari sistem pendingin mobil. Yang pertama adalah radiator. Yang kedua adalah tutup radiator kap. Kemudian yang ketiga adalah selang radiator, baik itu selang atas maupun selang bawah. Kemudian yang keempat adalah tabung reservoir. Kemudian yang kelima adalah termostat. Yang keenam adalah water pump atau pompa air. Yang ketujuh di sini ada sensor temperatur air atau water temperature sensor WTS. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah kipas radiator. Secara prinsip, sistem pendingin mobil ini berisi sebuah cairan, baik itu cairan di dalam engine, di dalam radiator maupun di dalam tabung reservoir. Pada saat mobil pertama kali dinyalakan, air yang ada di dalam engine ini akan bersirkulasi secara internal hingga mesin mencapai suhu yang optimal atau sekitar 85 sampai 95 derajat Celcius. Saat mesin semakin panas, kemudian temperatur cairan di dalamnya melebihi batas maksimum, maka katup termostat akan membuka dan cairan tersebut akan mengalir menuju radiator melalui selang atas. Dan di dalam radiator ini cairan akan mengalami proses pendinginan sampai akhirnya kemudian cairan tersebut mengalir melalui selang bagian bawah dikembalikan menuju ruang mesin. Tentunya dibantu dengan sedotan dari water pump. Di dalam ruang mesin ini air kembali bersirkulasi. Begitu seterusnya. Nah, kemudian komponen yang tidak kalah penting dalam sistem pendinginan mobil adalah tutup radiator. Tutup radiator ini tidak hanya berfungsi sebagai tutup saja atau tempat mengisi cairan radiator, tetapi memiliki fungsi lebih dari itu karena di dalamnya memiliki katup yang akan membuka secara otomatis apabila terjadi tekanan yang tinggi ataupun tekanan yang rendah. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada katup ya atau karet yang akan tertekan ke atas jika tekanan radiator meningkat. Kemudian kalepnya ini juga akan bergerak ke atas. Sebaliknya juga saat tekanan rendah terjadi kevakuman akan tertarik ke bawah. Standarnya ini tutup radiator ini memiliki tekanan 1,1 bar ya di mobil standar saya ini. Jadi pada saat mesin sangat panas dan radiator penuh dengan cairan sehingga memiliki tekanan yang tinggi, maka cairan tersebut akan terbuang ke tabung reservoir, sehingga tabung reservoir ini membantu kinerja radiator supaya kerjanya tidak overload. Airnya dibuang sebagian ke tabung reservoir. Jadi menurut saya tutup radiator ini merupakan salah satu komponen yang penting, karena pada saat radiator penuh dan tekanannya meningkat, maka tutup radiator inilah yang berfungsi membuang kelebihan cairan itu ke dalam tabung reservoir.
Dan sebaliknya, saat tekanan radiator turun, maka air dari tabung reservoir kembali masuk ke radiator melalui pintu tutup radiator. Pada saat teman-teman mengisi cairan di tabung reservoir, pastikan tidak melebihi garis batas maksimal. Karena ruangan kosong di tabung reservoir ini memang disediakan untuk buangan cairan radiator saat terjadi panas yang berlebihan atau tekanan yang berlebihan di dalam radiator. Nah, kemudian yang terakhir adalah kipas radiator. Kipas radiator ini akan berputar sesuai perintah dari sensor temperatur air yang ada di bagian bawah sini. Jadi sensor ini akan mengirimkan sinyal ke ECU jika suhunya sudah pada level tertentu, sehingga kemudian kipas akan berputar membantu proses pendinginan cairan yang ada di dalam radiator. Oke teman-teman, kurang lebih demikian cerita singkat dari sistem pendingin, mulai dari sirkulasi lokal di dalam ruang mesin jika suhu mencapai maksimal, kemudian termostat terbuka, kemudian air panas mengalir ke radiator. Selanjutnya dari radiator melalui selang bawah, cairan tersebut kembali masuk ke ruang mesin, bersirkulasi kembali di ruang mesin. Kemudian kalau panas masuk lagi ke selang atas melalui termostat yang terbuka, kembali ke radiator. Jika radiator tekanannya tinggi, maka cairan tersebut akan terbuang menuju ke tabung reservoir, sehingga radiator tekanannya tidak melebihi kapasitasnya. Berputar lagi, jika tekanan turun di dalam radiator, maka cairan di dalam tabung reservoir ini akan kesedot kembali masuk ke tabung radiator. Kemudian selanjutnya dialirkan melalui selang bawah kembali ke ruang mesin. Begitu seterusnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan terima kasih sudah menonton.